Selamat pagi, salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran matematika wajib di semester 2. Hari ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Saya yakin kamu sudah mengenalnya di SMP, sehingga saya nanti bisa agak cepat, bisa agak berlari mungkin, atau mungkin tidak akan ada pertanyaan karena kamu sudah jelas waktu SMP dulu, kecuali yang sudah lupa. Semoga tidak. Semoga kalian masih ingat materi relasi dan fungsi. Oke? Iya. Pertama, saya akan mengingatkan kembali tentang relasi. Ada yang masih ingat? Apa itu relasi? Oh iya. Oke. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan apa? Anggota A dengan anggota B. Jadi yang memasangkan. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan beberapa cara, yaitu dengan diagram panah atau diagram Venn, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram Kartesius. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat contoh berikut. Saya punya himpunan A, anggotanya adalah sepeda, becak, bemo. Tahu kan bemo? Oke, tahu ya. Bajai Bajuri Bu, nah itu kan pakai bemo. Pernah lihat film itu? Ya. Himpunan B, anggotanya angka 2 dan angka 3. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke B, banyak roda dari. Relasinya adalah banyak roda dari. Oke, sekarang kita akan buat dalam 3 hal. Kan tadi ada 3 cara ya. Dengan diagram Venn. Ini dia. Sepeda mempunyai atau banyak rodanya adalah 2. Becak 3, bemo juga 3. Ini diagram Venn. Banyak roda dari sepeda ada 2, banyak roda dari becak 3, banyak roda dari bemo 3. Dengan pasangan berurutan berarti sepeda, 2, becak, 3, bemo, 3. Sedangkan dengan diagram Kartesius ini untuk sumbu X-nya saya ambil untuk sepeda, becak, bemo. Sumbu Y-nya adalah untuk banyak roda. Sepeda rodanya 2. Nih. Becak rodanya 3. Bemo rodanya 3. Ini contoh relasi. Oke. Sekarang kita ingat lagi fungsi. Definisinya apa fungsi? Ya, fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota di B. Oke, jelas ya? Setiap anggota A dengan tepat satu anggota di B. Ditulis itu F.2 A tanda panah B berarti dari himpunan A ke himpunan B. Dengan lain kata apa? Suatu pemetaan dikatakan fungsi bila memenuhi syarat. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai kawan di B. Kawan setiap anggota di B adalah tunggal atau unik. Coba saya ambil diagram Venn lagi. Nih, setiap anggota A, mana anggota A-nya? Ini dia, mempunyai teman di B. X punya teman di angka 2. Y temannya angka 1, Z temannya di angka 3. Setiap anggota A punya tepat satu anggota di B. Bagaimana Bu dengan B ini? Cuekin saja. Kenapa? Karena syaratnya adalah anggota
A. Syaratnya ini anggota A yang kita lihat fokus kita. Terus saya mau gabungkan lagi dengan apa itu? Domain atau daerah asal. Kalian mumpung ada diagram Venn, daerah asal disebut domain, itu berarti yang ada di himpunan A ini. Daerah asalnya apa ini? Iya, daerah asalnya adalah himpunan A. X, Y, Z. Kemudian daerah kawan. Daerah kawan itu adalah himpunan B. Ini daerah kawan. Apa anggotanya? 1, 2, 3, 4. Sedangkan daerah hasil atau rings adalah iya B nih, tetapi yang punya teman di A. Jadi kalau X tadi temannya 2, Y temannya 1, Z temannya 3, berarti ringsnya adalah 1, 2, 3. Oke, udah ya? Sudah bisa membedakan antara relasi dan fungsi ya? Ya, sudah ingat lagi pelajaran SMP. Sekarang coba dilihat mana yang merupakan fungsi. Kalau saya punya ini, fungsi atau tidak? Mirip contoh tadi Bu, iya, berarti ini adalah fungsi. Bagaimana kalau yang ini? Fungsi atau tidak? Loh Bu, ini di himpunan A ini si P tidak punya teman. Padahal tadi syaratnya fungsi itu setiap anggota A punya kawan, punya teman di B. Ini ada P yang nggak punya teman, berarti bukan fungsi. Bagaimana kalau ini? Fungsi apa enggak? Setiap anggota A punya teman? Ya. Temannya di B? Ya. Tetapi temannya di B ini kok sama ya? X dengan 1, Y dengan 1, Z dengan 1. Berarti fungsi apa enggak ya? Bagaimana menurutmu? Fungsi. Kenapa? Karena kita hanya melihat dari himpunan A. Setiap anggota himpunan A punya teman? Ya. Dan temannya hanya 1? Ya. Ya sudah. Itu saja syaratnya. Peduli amat temannya sama. Gitu ya. Lanjut. Saya punya ini. Fungsi atau enggak? X-nya temannya 2. P-nya angka 1 dan 2. Oh, berarti P ini ada 2 teman. Berarti boleh enggak? Enggak boleh. Karena harus 1 temennya, maka bukan fungsi. Sekarang kita lihat berikutnya. Fungsi atau tidak? Iya, fungsi. Yang ini jelas fungsi ya, masing-masing 1. Iya. Lanjut lagi. Bagaimana kalau berupa ini? Anggota A itu berarti dalam bayangan kita adalah sumbu X. Himpunan B adalah sumbu Y. Apakah setiap titik di sumbu X punya teman? Ya, kalau ini saya perpanjang, X-nya di sini akan punya teman di Y. Kalau ini di sini, min 2, saya turunkan ke bawah, temannya dia adalah min 2. Ini tak perpanjang ke kiri, di daerah sini, saya turunkan, Y-nya juga akan ada. Berarti dia, iya, fungsi. Ini dia, fungsi atau tidak? Coba kita lihat. Saya ambil titik di sini, saya turunkan ke bawah. Oh iya, punya Y, yaitu min 2. Saya ambil titik di sini. Titik X-nya di sini. Saya naikkan ke atas karena fungsinya di atas. Saya bawa ke sumbu Y. Oh iya, ada. Saya bawa yang di sini, yang sebelah kiri. Ini saya tarik semakin ke sini. Berarti X-nya ini. Saya hubungkan ke sini. Oh, ada. Berarti dia fungsi. Lanjut lagi, saya punya ini. Fungsi atau tidak? Iya, fungsi. Kalau yang ini, coba saya ambil angka 2, temennya 0. Saya ambil angka 2 di sini, temennya 1. Saya ambil angka 2 di sini, temennya 2. Bagaimana ini? Fungsi atau tidak? Kalau digambarkan dalam diagram Venn, bagaimana ini? Ayo, ada bayangan? Ini angka 2. Terus, semua angka 2 ini
punya teman di sini banyak sekali. Dia punya teman di sini, punya teman di sini, punya teman di sini, punya teman di sini. Berarti fungsi atau enggak? Tidak. Oke? Berarti kalau dia tidak fungsi berarti relasi. Iya. Sudah ingat ya? Bisa membedakan antara fungsi dan relasi ya? Oke. Sekarang kalau kamu sudah ingat, silahkan kerjakan latihan mandirinya. Mana yang merupakan fungsi? Kalau dia bukan fungsi berarti? Iya, berarti relasi. Saya harap nanti di jam kedua sudah kelar latihan mandiri. Ini soal yang pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oke, kalian kerjakan ya? Iya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Silahkan tulis di kertas. Kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini? Sekian dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan tidak lupa, Bu Adni pesan, tetap jaga kesehatan. Atuhi protokol kesehatan. Apa itu? Rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan memakai masker bila terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah. Gitu ya. Sampai jumpa. Terima kasih.